Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita dengerin yuk kajian Bang Toyib. Tanam bunga di dalam vas, diairin sampai basah. Pasang telinga biar jelas, dengerin mau ada tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladunhu wa yubasyiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kemarin terakhir 254 ya, sekarang 255 ya. Ayat kursi udah diterjemahkan juga kan sama Pak Ustadz Parmin. Baik, Ustadz Adri udah disiapin mic-nya, silakan dibaca. Tahu aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sadaqallahul 'azim. Ya, baik Bapak Ibu ya. Ayat ini disebut juga ayat kursi, ayat yang paling agung ya. Di antara ayat-ayat di Al-Qur'an, dari 6.000 lebih ayat Al-Qur'an, ayat inilah yang paling agung ya. Ini berisi tentang Allah ya. Jadi tentang diri Allah sebanyak 17 kali diceritakan ya. Jadi ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Kalau surat yang paling agung adalah surat Al-Ikhlas ya. Kenapa surat Al-Ikhlas agung? Karena itu isinya tentang sifat-sifat Allah ya. Sama ayat kursi juga tentang sifat-sifat Allah, juga tentang perbuatan Allah.
Makanya disebut ayat yang agung, ayat kursi. Surat Al-Ikhlas juga surat yang agung karena isinya khusus tentang sifat-sifat Allah. Sedangkan di Al-Quran itu sifat-sifat Allah ada sepertiga, ya kan. Ada 3 bagian Al-Quran. Ada sifat-sifat Allah sepertiganya kisah-kisah, sepertiganya tentang akidah dan hukum-hukum, ya. Makanya kalau kita baca Al-Ikhlas itu sama saja membaca sepertiga Al-Quran karena sepertiga dari Al-Quran isinya sifat-sifat Allah, ya. Tapi nggak berarti 3 kali kita baca berarti kita hatam nih baca Al-Ikhlas. Ya, maksudnya seperti itu. Isi dari Al-Quran sepertiganya adalah sifat-sifat Allah. Nah ini juga ayat, ya, yang paling agung adalah ayat kursi karena isinya apa? Tentang Allah semuanya. Jadi ada 17 kali menceritakan tentang Allah, baik sifat maupun perbuatannya, ya. Dan ini seharusnya hafal semua nih, udah hafal semua kan? Hafal ya? Kita tutup berarti ya kalau hafal. Tutup dong semua, kita baca bareng-bareng. Iya, buktiin dong kalau hafal. Ya kita mulai ya. A'udzubillah, sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'ujuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man jalladhi yasfa'u indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim min khalfahum wa la yuhituna bisay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Sadaqallahul azim. Tadi juga dibaca sama imam kita ya, Ustadz Said, di rakaat pertama itu surat ayat kursi, ya. Jadi ayat kursi ini, ya, adalah ayat yang paling agung, ya. Karena ini tentang sifat-sifat Allah dan perbuatan Allah, ya. Dengan kita memahami ayat kursi, maka sama saja kita mengetahui hakikat dari kehidupan, ya, di dunia ini dan nanti di akhirat nanti, ya. Artinya dengan kita memahami ayat kursi ini sama saja kita mengenal Allah karena ini tentang Allah, ya. Nah dengan mengenal Allah maka kita akan meyakini adanya Allah, ya. Dengan meyakini adanya Allah, ya, maka kita akan mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi, ya. Maka kita bisa mencintai Allah. Jadi kalau kita nggak mengenal Allah, nggak mungkin kita bisa meyakini Allah. Kalau nggak yakin, nggak mungkin kita bisa mencintai Allah. Maka dengan mengenal Allah, ya, maka kita bisa mencapai yang lebih tinggi lagi, yaitu mencintai Allah, ya. Nah dengan mencintai Allah kita juga bisa mencapai tingkat kedudukan yang lebih tinggi lagi di hadapan Allah, yaitu merindukan Allah. Jadi dengan kita mengenal Allah maka kita bisa mencapai kedudukan yang lebih tinggi di hadapan Allah dengan merindukan Allah. Kalau kita nggak mengenal Allah, nggak mungkin kita bisa merindukan Allah, ya. Makanya penting, ya, kita memahami isi kandungan dari ayat kursi. Supaya apa? Supaya kita mengenal Allah, supaya kita bisa mencapai tingkat kedudukan yang lebih tinggi, yaitu mencintai Allah dan sampai merindukan Allah, ya. Nah itu pentingnya kita memahami ayat kursi, ya.
bukan hanya hafal tapi kita juga harus memahami apa kandungan dari ayat kursi. Bahkan Rasulullah ya ini pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Biasanya kan sahabat yang bertanya kepada Rasulullah. Kalau sahabat bertanya berarti sahabat pengen tahu apa maksudnya ya, dan mengharap jawaban dari Rasulullah. Tapi kalau Rasulullah yang bertanya kepada sahabat, itu biasanya Rasulullah ingin memunculkan jawaban atau menegaskan jawabannya ya. Ditanya nih Ubay bin Ka'ab sama Rasulullah, "Wahai Ubay," katanya, "tahukah kamu apa ayat yang paling agung?" Kata Ubay, "Hanya Allah dan Rasulnya lah yang tahu," gitu ya. Maka Rasulullah bertanya lagi yang kedua, "Wahai Ubay, tahukah kamu apa ayat yang paling agung di dalam Al-Quran?" Kata Ubay, "Hanya Allah dan Rasulnya." Sampai berulang kali ya Rasulullah bertanya kepada Ubay ya. Akhirnya Ubay menjawab ya, ayat yang paling agung adalah ayat kursi, kata Ubay bin Ka'ab. Maka Rasulullah berkata kepada Ubay, "Semoga Allah menyenangkanmu Ubay," ya. Artinya jawaban Ubay benar ya. Artinya dengan Ubay menjawab ya dengan ilmunya dan benar jawabannya, ini akan menyenangkan Ubay. Karena apa? Karena dengan dia memahami kandungan dari ayat kursi, maka dia mengetahui hakikat dari kehidupan di dunia ini ya. Karena hakikat kehidupan di dunia ini dari mengenal Allah awalnya. Maka dengan mengenal Allah ya, dengan kekuasaannya, dengan ciptaannya, maka kita akan bisa mencintai dan merindui Allah, merindukan Allah ya. Bahkan dari ayat Al-Quran yang 6.000 lebih ya, di Al-Quran, ayat kursi lah ayat yang paling agung ya. Bahkan Rasulullah ya pernah meriwayatkan bahwa ayat kursi ini langsung dikeluarkan dari arsy ya. Jadi khusus ayat kursi dikeluarkan langsung dari bawah arsy. Ini Rasulullah yang meriwayatkan. Dan Imam Dailami ya, mengatakan sesungguhnya penghulu dari segala perkataan adalah Al-Quran. Penghulu itu artinya yang paling utama. Jadi yang paling utama dari semua perkataan adalah Al-Quran. Jadi perkataan yang paling utama adalah ada di Al-Quran. Lalu selanjutnya penghulu dari Al-Quran adalah surat Al-Baqarah ya. Dan penghulu dari surat Al-Baqarah adalah ayat kursi. Jadi ayat kursi ini adalah ayat yang paling utama di dalam Al-Quran ya. Bahkan ada ulama yang meriwayatkan bahwa dari seluruh ayat yang ada di Al-Quran ini semuanya terhimpun di dalam ayat kursi ya. Karena semua sifat-sifat dan perbuatan Allah di situ ya disampaikan. Ada 17 kali ya Allah menyampaikan tentang dirinya ya. Nah, ayat kursi ini juga banyak kelebihan fadilahnya. Tadi baru disebutkan adalah ayat yang paling agung ya. Nanti banyak ya selanjutnya nih, ada bisa beberapa seri nih ayat kursi ini nih, nggak bisa sekali pertemuan nih, bisa ya bisa 3 atau 4 kali. Jadi kalau misalkan hati kita resah, gelisah, ada khawatir, baca ayat kursi, insya Allah ya itu hati akan menjadi tenang ya. Semua permasalahan insya Allah bisa selesai dengan kita membaca ayat kursi ya. Ini salah satu fadilah atau keutamaan dari ayat kursi ya. Ya, jadi baca ayat kursi di rumah itu juga dapat mengusir setan ya. Jadi
kalau misalkan kita baca ayat kursi di rumah ya, itu setan akan keluar dari rumah kita. Makanya penting kita menghafal ayat kursi supaya nanti tiap malam kalau mau tidur kita baca ayat kursi ya. Ayat kursi bukan hanya bisa mengusir setan tapi juga menghindari dari sihir ya. Jadi kalau kita mau tidur kita baca ayat kursi, itu juga bisa menghindari kita dari sihir ya. Jadi orang yang mau berbuat jahat, mau menyihir, itu akan tertolak dengan kita membaca ayat kursi ya. Jadi nggak perlu kita mendatangi atau pergi ke tukang ruqyah ya. Cukup kita sendiri baca ayat kursi ya. Kalau orang yang datang ke orang yang tukang baca ruqyah, itu berarti kita masih belum percaya sama ayat tersebut ya. Atau bisa jadi kita belum memahami kandungan dari ayat kursi. Atau bisa juga ya orang tersebut mungkin lagi sakit atau mulutnya nggak bisa bergerak, jadi minta tolong dibacain ruqyah. Ya, sebenarnya cukup kita baca sendiri ayat kursi itu udah bisa meruqyah diri kita, meruqyah rumah kita, meruqyah keluarga kita. Makanya penting ya kita membaca ayat kursi setiap hari ya. Paling enggak setiap mau tidur itu kita baca ayat kursi. Jadi nggak perlu tuh tukang ruqyah didatengin ya untuk meruqyah rumah ada penunggunya katanya, nggak usah, kita bacain aja ayat kursi, insya Allah pergi itu setan ya. Ya. Dan selanjutnya kita akan bahas ya surat ayat kursi ini. Allahu la ilaha illahu ya. Jadi kata pertamanya Allah. Ayat kursi ini disebut ayat yang agung karena dimulainya dengan kata Allah ya. Enggak ada itu di ayat lain yang depannya Allah ya, pasti ada kata yang sebelumnya kayak kul huwallah, katakanlah Allah itu ahad. Yusabihulillah, bertasbihlah kepada Allah. Tapi khusus ayat kursi kata pertamanya Allah, berarti Allah ini menunjukkan kata yang agung. Jadi kata Allah sendiri itu merupakan kata yang agung ya. Ya. Jadi nama Allah itu banyak, ada 99 nama ya. Tapi beda antara nama Allah dengan nama yang 99 ya. Nah, nama Allah sendiri adalah nama yang agung. Nama Allah adalah suatu zat, nama satu zat. Nah, dari zat inilah akan akan mengeluarkan sifat dan perbuatan ya. Jadi Allah itu adalah nama zat ya. Nah, kalau misalkan sifat-sifatnya kayak seperti Ar-Rahim, nah itu sifat dari Allah ya. Ar-Rahman itu sifat Allah. Al-Malik ya, Al-Malik itu perbuatan Allah ya. Itu awalnya dari zat Allah. Jadi ketika nama Allah zat itu ya satu, lalu dia bisa menumbuhkan dari sifat dan penunjukan. Jadi semua sifat-sifat Allah, semua perbuatan-perbuatan Allah itu awalnya dari zat Allah ya. Ini kayaknya kalau nggak dikasih contoh agak ribet ya. Ya. Contoh misal gini nih, misalnya nih saya punya zat, nama zat saya contohnya Sarip Thoyib, diberi nama sama orang tua saya namanya Sarip Thoyib ya. Ini nama zat saya Sarip Thoyib ya. Lalu diri saya ini, zat saya ini ya, mempunyai sifat suka memberi, membagi orang, berbagi, maka disebut pemurah ya. Wah, ini si pemurah nih gitu ya. Atau saya
suka belajar tapi biarpun udah nggak paham beberapa kali tapi sabar ya, sampai 2 kali sabar, nggak paham 3 kali sabar, 4, maka disebut wah ini si penyabar nih. Ya, nah itu namanya sifatnya. Tapi awalnya dari zatnya Syarif Thoyyib gitu. Tapi dia punya sifat pemurah, penyabar. Nah begitu juga Allah ya. Allah itu ada juga punya sifat as-sabur. As-sabur artinya yang maha penyabar ya. Nah, dari sifat Allah yang maha penyabar ini asalnya dari zat Allah ya. Jadi nama Allah itu dari zat Allah baru dikeluarkanlah menjadi sifat-sifat Allah dan perbuatan Allah. Nah, kalau dikasih contoh gitu jelas ya. Jadi nama Allah itu ya adalah zat. Nah, dari zat Allah itu nanti ada sifat Allah dan ada perbuatan Allah. Jelas ya? Ya. Nama Allah zat, nanti sifat-sifatnya kayak Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Malik, Al-Qudus, ya. Nah, itu semuanya sifat dan perbuatan. Ya. Dan nama Allah ini adalah nama yang khusus. Jadi karena keagungannya inilah makanya nama ini adalah nama yang khusus dan hanya boleh dilekatkan kepada zat Allah ya. Jadi nama Allah ini hanya boleh untuk zat Allah, nggak boleh yang lain. Makhluk Allah nggak boleh pakai nama Allah ya. Dan itu memang nggak akan bisa orang menamakan dirinya Allah gitu. Coba kita lihat, pernah gak dengar ada nama berhala Allah? Nggak ada kan? Pernah gak ada nama manusia namanya Allah? Nggak ada. Dan itu memang dibuat supaya tidak bisa menamakan dirinya Allah. Makanya Allah ini nama yang agung, tidak bisa ya orang atau makhluknya menamakan dirinya Allah gitu. Kalau Ar-Rahim itu masih ada. Bahkan Rasulullah mendapat gelar Ar-Rahim ya. Tapi kalau Allah nggak ada, hanya Allah lah zatnya itu. Makanya ini bedanya antara Allah dan nama-nama yang lainnya itu, yaitu Allah adalah zat yang khusus, yang tidak boleh orang lain ya memakai nama itu. Hanya Allah lah zat yang boleh menamakan dirinya nama Allah. Selain itu nggak ada. Dari zaman dulu, sekarang dan sampai nanti itu nggak akan ada ya makhluk Allah yang namanya Allah. Karena kekhususannya inilah makanya nama Allah sendiri adalah nama yang agung ya. Karena apa? Karena tidak akan ada yang bisa menamakan dirinya Allah gitu ya. Hanya Allah lah zat yang agung. Ya, jadi Allah ini ya nama yang khusus. Dan Allah ini juga mempunyai wajibul wujud ya. Jadi wajibul wujud ini artinya wajib ada. Kalau manusia mungkinul wujud, mungkin ada ya. Jadi contohnya misalnya dengan adanya langit dan bumi ya, itu menunjukkan bahwa adanya wajib Allah ada. Karena adanya langit dan bumi ya, pasti ada yang menciptakan. Nggak mungkin langit dan bumi ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Kalau misalkan ya tidak ada yang menciptakan, maka kita nggak akan memahami adanya langit dan bumi dari mana ini ya. Dengan adanya yang menciptakan yaitu Allah, maka Allah ini adalah wajibul wujud, wajib ada ya. Kalau manusia ya itu dari ayah dan ibu ya. Tapi apakah harus ada manusia? Kalau apakah manusia harus dari ayah dan ibu? Enggak juga. Apakah ada manusia tanpa ayah?
ada. Contohnya siapa? Nabi Isa. Ya artinya manusia ini mungkin ada, mungkinul wujud ya. Tanpa ayah pun bisa ada manusia. Nah, terus kayak seperti manusia tanpa ibu juga ada ya. Contohnya siapa? Nabi Adam tanpa ayah tanpa ibu. Itu siapa? Hawa ya. Hawa dari rusuk Adam itu. Ya, jadi lengkap tuh Allah menciptakan 4 ya. Yang pertama tanpa ayah tanpa ibu, yaitu Nabi Adam. Yang kedua tanpa ayah, Nabi Isa. Yang ketiga tanpa ibu, Nabi Hawa, Siti Hawa. Yang keempat dengan ayah dan ibu, kita semua ini. Kita semua ayah dan ibu ya. Jadi manusia adalah mungkinul wujud, mungkin ada. Kalau Allah sifatnya wajibul wujud ya. Wajib ada, kalau nggak ada maka orang nggak akan memahami ada langit dan bumi dari mana ya, dari yang menciptakan yaitu Allah gitu ya. Ya, itu dari sisi keberadaan ya. Jadi dari keberadaan ini Allah wajibul wujud. Jadi kita sebaiknya ya bersandar kepada yang wajibul wujud, bukannya mungkinul wujud yang mungkin ada ya. Karena wajibul wujud itu akan ada selamanya ya. Nah, itu dari sisi keberadaan. Dari sisi waktu ya, itu juga Allah wajibul wujud. Jadi Allah dari zaman dulu ya, sekarang dan sampai nanti ya, dan selamanya itu Allah wajib ada. Sedangkan manusia ya mungkin ada. Sekarang kita ada di tempat ini, di masjid ini, nah tapi sebentar lagi apa kita ada? Ya, secara waktu kita nggak bisa ya. Ya kayak sesuatu makhluk Allah itu ciptaan Allah pasti akan binasa pada waktunya. Jadi ada masanya ya. Kayak kendaraan kita sekarang ada di luar, tapi sebentar lagi mungkin bisa nggak ada, bisa ada ya. Ya. Sekarang kita masih bisa mengaji, tapi sebentar lagi ya belum tentu gitu ya. Ya kayak seperti ini ibu-ibu ya, sekarang seneng nih masih ada suami ya kan, tapi sebentar lagi belum tentu. Ya, makanya kita jangan bersandar kepada yang mungkin ada, tapi bersandarlah kepada yang wajib ada ya, karena selamanya ada. Kalau mungkin ada ya kita akan kecewa ya, bersandar kepada berhala. Berhala itu kan nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar ya. Bahkan manusia yang buat ya, dibuat, diukir. Bahkan ada yang membuat berhala dari makanan tuh. Begitu dia lapar dimakan tuh Tuhan itu. Ya, nah artinya apa? Jadi kalau bersandar kepada yang mungkin atau yang mungkin ada, itu kita akan kecewa karena ada masanya ya. Masanya dia akan habis dan akan binasa. Sedangkan bersandar kepada Allah itu nggak ada masanya selamanya, dan kita nggak akan kecewa ya. Makanya janganlah kita bersandar kepada yang mungkin ya. Kadang masih banyak nih yang bersandar pada matahari, bintang, bulan, ada sapi, ada apa lagi, gajah. Ada di India kan sapi ya. Ada lagi bersandar kepada manusia, wah ini punya backingan gitu. Kan ada masanya, masa jabatannya 5 tahun, 10 tahun. Ketika udah nggak ada, ya udah nggak bisa buat sandaran. Maka kita akan kecewa kalau bersandar kepada yang mungkin ada. Ya tak, maka bersandarlah kepada yang wajib ada ya. Allah itu wajib ada ya, sepanjang masa, sepanjang waktu. Itu dari waktu. Dari tempat, sisi tempat Allah juga
wujubul wajib, wajibul wujud, wajib ada ya. Allah ada di langit, di bumi, di timur, di barat. Nah kalau kita mungkin ada ya, mungkin hari ini kita ada di sini, sebentar lagi belum tentu kita ada di sini kan ya. Jadi keberadaan Allah itu wajib ada, baik secara tempat, waktu ya, itu wajib ada. Kalau nggak ada maka kita nggak akan memahami bagaimana ya yang menciptakan nggak ada gitu. Nah kalau kita mungkin ada ya, ya kita mungkin hari ini di sini ya, mungkin tanggal 7 Juli bisa jalan-jalan gitu ya misalkan gitu. Ya kan itu mungkin, ya semua mungkin, bisa juga enggak gitu ya kan. Ya jadi semuanya ciptaan Allah itu mungkinul ya, mungkinul wujud ya, mungkin ya, enggak bisa pasti ya keberadaannya. Bisa jadi setelah dari sini kita enggak tahu kemana ya perginya, kita enggak tahu. Jadi mungkinul ya. Jadi ya dengan adanya wajibul wujud ini maka kita bergantunglah hanya kepada Allah ya, yang udah pasti secara waktu dan tempat ada kapan saja dan di mana saja ya, kayak minuman aja ya, kapan saja dan di mana saja itu selalu ada ya. Kalau manusia ya 100 tahun yang lalu ada gak kita? Nggak ada. Sekarang ada, besok belum tentu ada ya. Nah itu manusia mungkin, tapi kalau Allah ya itu selalu ada, forever ya, di mana saja dan kapan saja. Makanya sandarkanlah kepada yang kapan dan di mana saja berada ya. Itu kita lebih tenang dan lebih aman dibanding kita bersandar kepada mungkinul wujud ya. Meskipun itu suami kita ya, janganlah kita bersandar kepada suami, nggak tahu kita nanti suami kita besok ada atau enggak ya kan. Nah, kita udah terlalu bersandar sepenuhnya, kita bersandar kepada pimpinan, kita bersandar, nah itu hanya mungkinul ya, mungkin hari ini dia ada bisa memberi tapi nggak tahu besoknya ya, maka bersandarlah kepada yang wajib ada. Ya, jadi jangan bersandar kepada selain Allah ya. Jadi kalau misalkan bersandar kepada berhala, contoh misalnya berhala itu kan ada di darat ya. Nanti begitu dia ke laut ada ombak, ada badai, ada topan ya, dia mau minta tolong bingung, wah ini Tuhannya ada di darat nih. Nah itu biasanya kalau misal terjadi seperti itu maka dia akan minta tolong kepada Allah. Semua ya agama baik dia ateis, ketika dia dalam keadaan sulit ya, dan dia dalam keadaan nggak ada pertolongan sama sekali, maka dia pasti akan minta pertolongan kepada Allah ya. Baik dia mau Kristen, Yahudi ya, mau ateis ya, ketika dia dalam keadaan sulit ya dan dalam keadaan tidak ada pertolongan, dia pasti akan minta pertolongan sama Allah. Tapi nanti setelah dia udah ditolong ya, diselamatkan sampai ke darat aman, tapi ntar dia lupa tuh, dia kembali mensekutukan Allah lagi tuh. Ya. Nah makanya di mana itu kesalahan orang-orang Yahudi, kesalahannya dia menyembah Allah tapi dia juga menyatakan Allah punya anak, Uzair sebagai anak Tuhan. Nah itulah yang menyebabkan dia imannya nggak diterima, keimanannya, karena dia hanya dia bukan hanya menyembah Allah tapi dia juga menganggap Uzair anak Tuhan. Begitu juga orang Nasrani ya, dia menyembah Allah tapi dia juga mengatakan bahwa Nabi Isa anak Tuhan. Nah bedanya orang beriman sama orang kafir, orang beriman itu ya
dia hanya menyembah kepada Allah saja, ya. Sedangkan orang kafir, ya, kepada Allah dan kepada yang selain Allah. Kayak orang-orang Quraisy, ya, itu dia buat berhala itu tujuannya untuk apa? Supaya doanya dia bisa cepat nyambung ke Allah melalui berhala itu, ya. Jadi berhala-berhala itu yang dibuat adalah orang-orang yang baik. Kayak Silata, Uzza itu orang baik, suka memberi roti, berbagi kepada sesama. Nah, karena beberapa generasi akhirnya turunannya mengatakan bahwa ini adalah orang yang baik yang bisa menjadi sebagai wasilah, ya. Nah, ini salah. Kalau kita mewasilah sama orang hidup boleh, misalnya kepada ustadz, pada kiai, ya, boleh itu. Ustadz, tolong doain ya, ini mau ada ujian nih anak saya gitu, tempel dah uang biar didoain. Nah, itu insya Allah itu, ya, wasilah bisa. Tapi kalau sama benda, sama orang mati kayak ke makam, ya, terus mau jadi wasilah agar doanya bisa dijawab, nah itu nggak boleh. Justru syirik itu, mensekutukan, ya. Nah, itu orang-orang Quraisy begitu, dia sebagai wasilah untuk supaya doanya bisa cepet dijabah. Salah itu, ya. Hanya kepada Allah lah kita berdoa, jangan sama orang mati. Justru harus kita doain orang mati, bukan kita minta doa sama dia sebagai wasilah. Salah itu, ya. Nah, ini tentang Allah keagungan. Sekarang selanjutnya la ilaha illahu, ya, tidak ada Tuhan kecuali Dia, ya. Jadi kata la ilaha illallah itu merupakan penafian yang artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi dia menafikan, ya, bahwa tidak ada, juga menetapkan bahwa hanya Allah lah sebagai Tuhan. Jadi sebagai penafian dan penetapan kalimat la ilaha illallah ini sebagai penafian yang menafikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan juga menetapkan bahwa hanya Allah lah Tuhan, sebagai Tuhan, ya. Jadi kalimat la ilaha illallah ini adalah sebagai penafi dan penetapan. Nah, ilah sendiri itu artinya Tuhan, al-ilah. Ar-Rabb juga artinya Tuhan, ya. Nah, tapi maknanya beda, meskipun artinya ilah itu Tuhan, Rabb Tuhan, tapi maknanya beda. Kalau ilah ini, ya, khusus untuk ibadat, ya. Jadi ilah ini ditujukan untuk peribadatan. Misalnya orang sholat, menjalankan perintah, menjauhi larangan, maka itu kita sebut ilah, kita menyembah ilah pada Tuhan, ya, peribadatan. Nah, di sini dijelaskan bahwa, ya, kita menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah, yaitu hanya boleh Allah yang memerintah dan yang melarangnya. Kalau selain itu, maka kita tidak boleh menjalankan perintah dan larangan Allah. Jadi hanya Allah lah yang boleh, yang berhak memerintah dan melarang, ya. Kalau manusia mau memerintah, ya, dia harus sesuai dengan perintah dan apa yang larangan Allah. Kalau tidak, maka kita tidak boleh mengikuti, ya. Misal orang tua memerintahkan kita, ya, atau melarang kita, ya. Tapi kalau misalkan tidak sesuai dengan perintah dan larangan dari Allah, maka orang tua tersebut termasuk menyekutukan Allah, ya. Ya, kayak contohnya orang tuanya Nabi Ibrahim siapa? Azar, ya, memerintahkan untuk menjual patung buat Tuhan. Nah, itu gak sesuai itu, makanya sama Nabi Ibrahim gak dijual itu. Ya. Nah, jadi kalau misalkan ada pimpinan memerintahkan kita terus gak sesuai dengan perintah dari Allah, ya, maka dia telah menyekutukan. Kalau kita jalankan itu, kita juga termasuk menyekutukan, ya. Misal diperintahkan untuk yang
bertentangan dengan perintah Allah, maka kita tidak patut menjalankannya. Termasuk perintah orang tua sekalipun. Orang tua kan patut dipatuhi, patut dituruti, tapi ketika perintahnya bertentangan maka tidak patut diikuti ketika bertentangan dengan Allah. Makanya hanya perintah Allah dan larangan Allah lah yang berhak diikuti. Kalau seandainya orang lain, baik pun orang tua, itu bertentangan dengan perintah Allah dan larangan, maka tidak patut diikuti. Maka itu termasuk menyekutukan Allah, ya. Nah, artinya apa? Ya, kita boleh mengikuti perintah, ya, asal tidak bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan yang dilarang oleh Allah, gitu. Ya, karena kalau kita mengikuti perintah dan menjauhi larangan yang bertentangan, itu sama saja kita telah mencemari dan merusak kalimat la ilaha illallah, ya. Jadi kalimat la ilaha illallah ini, ya, kalau kita langgar perintah dan larangannya, maka di akhir hayat kita nggak akan bisa menyebut kalimat la ilaha illallah. Padahal ini adalah kalimat yang paling tertinggi, ya. Kalau kita di akhir hayatnya bisa menyebut kalimat tauhid la ilaha illallah, maka insya Allah kita masuk surga, dijamin, ya. Tapi kalau seandainya kita, ya, menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang bertentangan dengan perintah dan larangan Allah, maka kita termasuk merusak dan mencemari kalimat tauhid, dan di akhir hayat, ya, ini Allah yang mengatakan tidak akan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya. Makanya hanya perintah Allah lah yang kita jalankan. Kalau orang menyuruh kita, kalau nggak sesuai, maka tidak patut diikuti, karena nanti kita sendiri di akhir hayatnya nggak akan bisa mengucapkan kalimat tauhid, ya, hanya karena kita nggak enak sama tetangga, sama teman, sama ini, ya, tapi kita melanggar apa yang diperintah Allah, maka kita nanti di akhir hayatnya nggak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Padahal kalimat tauhid adalah kalimat yang paling tertinggi nanti di akhir hayat kita, yang bisa membuat kita masuk surga. Nah, ini hati-hati juga, ya. Mungkin kita udah beriman kepada Allah, tapi kita juga masih menuhankan hawa nafsu. Nah, hati-hati. Kalau tadi orang-orang Nasrani jelas, ya, dia menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan, Uzair menganggap anak Tuhan. Tapi hati-hati juga kita ini udah beriman kepada Allah, ya, menyembah Allah, tapi jangan sampai kita juga nanti menuhankan hawa nafsu. Nah, itu juga termasuk menyekutukan Allah, ya. Hati-hati nih, ya. Jadi ketika kita menuhankan hawa nafsu, ya, apa yang dilarang kita terabas, apa yang diperintah kita nggak laksanakan, dan kita mengikuti hawa nafsu, ya, menjalankan perintah hawa nafsu, maka itu juga bisa masuk menyekutukan Allah, ya. Makanya kita juga hati-hati nih. Kita nih posisi udah beriman, tapi jangan sampai kita menjalankan perintah hawa nafsu yang bertentangan dengan perintah dan larangan Allah, ya. Karena hawa nafsu kita pengen ngegolin, ya, segala cara kita lakukan sehingga bertentangan dengan perintah dan larangan Allah. Nah, itu juga bisa menyekutukan kita. Hati-hati, ya. Jadi intinya kalau misalkan suami, istri, keluarga menjalankan perintah Allah, insya Allah akan selamat di dunia dan akhirat. Tapi kalau suami istri, ya, tidak menjalankan perintah Allah, ya, kalau suami ini tidak menjalankan perintah Allah, meskipun dia namanya selamat, nggak akan selamat. Jadi kalau dia nggak menjalankan perintah Allah, dia nggak akan selamat, ya. Jadi agar kita bisa selamat, ya, kita harus menjalankan perintah Allah, ya. Ya, jadi ini ada cerita, boleh cerita nih, ya. Jadi tentang seorang hamba Allah, ya. Jadi dia sebagai pedagang,
Ya, zaman dulu ya kalau berdagang dia belanja jauh gitu ya. Nah, ketika dia udah beli barang dagangan kan pulangnya jauh, dia harus nginep di sana ya. Nah, ketika dia mau menginap ternyata itu tempat penginapan penuh semua ya. Sedangkan barang yang dia udah beli harus diamankan ya. Akhirnya dia lihat ada satu nih tempat penginapan ya, satu bilik tempat penginapan. Dia datangin, ternyata tempat itu tidak disewakan oleh pemiliknya ya. Jadi bilik itu tidak disewakan oleh pemiliknya karena apa? Karena khawatir ya orang yang menginap di situ nanti mati, karena udah beberapa kali setiap orang yang nyewa tempat di dia ya menempati bilik itu besok paginya mati, makanya dia nggak izinkan ya. Tapi si pedagang ini, hamba Allah ini mengatakan insya Allah katanya Allah akan melindungi dan menjaga aku katanya gitu. Maka ya karena dia maksa juga akhirnya dikasihlah sama pemiliknya ya. Nah, ketika malam tiba ya, nah si pedagang ini setelah sholat isya beliau berzikir ya. Nah, dari zikirnya itu salah satunya dia baca ayat kursi ya. Dia baca ayat kursi. Nah, ketika dia sedang berzikir keluarlah itu menjelma satu badan yang dari api. Itu dikatakan katanya jin ifrit ini ya. Jadi keluar itu rupanya yang menempati tempat itu, bilik itu ya. Dia menjelma sebuah badan yang terbuat dari api, dia menampakkan ya. Dibaca terus ayat kursi, rupanya diikutin nih sama jin ifrit ya. Dibaca Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, diikutin Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum terus sampai habis ya udah jumal ya. Lalu dibaca lagi yang kedua, dia nggak putus asa nih ya, diikutin lagi. Kalau kita gimana tuh, kita baca diikutin gimana kita takut ya. Nah, ini biasanya kalau orang yang takut dia nggak percaya dengan ayat kursi, khasiat dari ayat kursi. Nah, dia baca terus, diikutin ya, supaya apa? Supaya orang ini ragu ya dengan kehebatan dari ayat kursi, kehebatan ayat Quran. Jadi diikutin terus 3 kali dibaca, 4 kali sampai 10 kali ya, itu diikutin sama jin ifrit. Baru terakhir ya, yang ke-10 ketika dia terakhir baca yang wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim, maka jin ifrit itu terbakar dan hancur, hilang ya. Begitu keesokan paginya ya, pedagang ini bangun, dia keluar, pemilik rumahnya kaget, lah masih hidup. Masalah yang lain-lain pada mati nih. Nah, ini beda ini ya. Nah, itulah kelebihan dari ayat kursi ya. Masing-masing manusia itu nanti ya akan diberi kelebihannya kalau kita baca ayat kursi. Kayak tadi ya, pedagang tadi dikasih kelebihan dengan membaca ayat kursi, dia diselamatkan dari jin ifrit. Ya mungkin kita ketika dalam keadaan sulit ya, kita baca ayat kursi, bisa jadi itu Allah akan memberikan fadilah atau kelebihannya ya, bisa dimudahkan urusannya ya, karena masing-masing akan beda gitu, tergantung Allah lah yang memberi kelebihannya. Nah, orang ini ketika dia yakin bahwa ayat kursi ini bisa menghancurkan setan, sampai 10 kali dibaca baru itu jin ifrit terbakar ya. Artinya apa? Ya, kita harus yakin bahwa ayat kursi ini punya fadilah atau keutamaan, dan nanti akan saya ceritakan lagi ya, apa aja kelebihan dan keutamaannya ya. Kalau sekarang mungkin sampai di sini aja ya. Ini bisa 4 season nih ayat kursi ini. Ya. Wal hayyul qayyum besok. Sekarang baru Allahu la ilaha illa hu. Ya. Ya, waktunya udah cukup ya. Kalau ada yang mau bertanya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifat-sifat Allah sama Asmaul Husna itu sama kan?
agung adalah Al-Ikhlas ya. Nah, yang Al-Ikhlas ini bagaimana dengan surat Al-Fatihah? Di mana Al-Fatihah kan disebutkan bahwa itu adalah Ummul Quran ya. Nah, tadi sementara saya dan sebelah saya menyampaikan jawaban Al-Fatihah itu bukan Al-Ikhlas. Ya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya. Ya, baik ya. Jadi apa bedanya sifat-sifat Allah dengan Asmaul Husna? Asmaul Husna itu nama-nama Allah. Jadi nama-nama Allah ada 99. Dari 99 nama itu ada sifat-sifat Allah ya, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim ya kan. Ada juga perbuatan Allah di situ. Al-Malik itu kan perbuatan Allah ya. Nah, jadi sifat-sifat Allah termasuk dalam nama-nama Allah ya. Termasuk perbuatan Allah itu masuk Asmaul Husna. Dari 99 itu Asmaul Husna itu di dalamnya ada sifat-sifat Allah dan ada perbuatan-perbuatan Allah. Terus yang kedua ya, surat yang paling agung adalah surat Al-Ikhlas, karena di surat Al-Ikhlas hanya menceritakan tentang sifat-sifat Allah, tidak ada yang lain. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, sifat Allah itu esa. Allahu somad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak diberanak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah. Itu sifat-sifat Allah. Sedangkan Al-Fatihah itu umul Quran, artinya induk dari Al-Quran ya. Artinya semua menginduk kepada Al-Fatihah di situ ya, dari mulai Alhamdulillah sampai walad dolin itu terhimpun Al-Quran ada di situ juga gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah ya. Alhamdulillahirabbil alamin, yang seru sekalian alam. Nah itu ada juga ya, puji-pujian dari Allah di dalam Quran, banyak puji-pujian. Ar-Rahman Rahim yang Maha Pengasih dan sifat-sifat Allah juga ada di situ. Jadi itu induknya atau umul Quran yang terhimpun. Tapi kalau yang surat yang agung adalah surat Al-Ikhlas, karena menceritakan tentang sifat-sifat Allah khusus gitu. Ayat kursi juga gitu, hanya tentang sifat-sifat dan perbuatan Allah. Makanya disebut ayat yang paling agung ya. Ya cukup ya. Ada lagi? Iya. Ya, baik, kita Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhum manasina wa alimna minhu ma jahilna wazukna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.